Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara dan pemirsa TV One dimanapun Anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan setinggi-tingginya, dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya sampai hari ini kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat panjang umur. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat iman. Nikmat merasakan nikmatnya kita beribadah kepada Allah, itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersamanya, berdiri di bawah naungan bendera Rasulullah, dan kita pun terpilih menjadi umatnya yang nanti akan masuk surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi mulia adalah salah satu tujuan hidup setiap manusia. Setiap manusia pasti ingin hidupnya mulia, dan belum pernah kita jumpai ada manusia yang tidak ingin mulia hidupnya. Baik itu mulia di hadapan sesama manusia, terlebih lagi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit ada orang yang kehilangan keseimbangan. Dia berpayah-payah mencari kemuliaan di hadapan sesama manusia. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa di saat dia tidak mendapatkan penghormatan kepada sesama manusia. Namun tidak sedikit pula orang yang tidak peduli di saat dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta membuktikan banyak saudara kita yang kelihatannya hidupnya sederhana, namun ternyata ibadahnya melebihi orang yang mungkin hidupnya luar biasa, bergelimangan harta, punya pangkat, jabatan, dan kedudukan. Dan fakta juga banyak membuktikan sejarah tidak sedikit sahabat Rasulullah yang mungkin miskin, tidak memiliki segala-galanya dalam hal materi, namun ternyata mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah. Salah satunya mungkin kita pernah mendengarkan satu kisah, salah satu sahabat hidup di zaman Rasulullah walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Siapa beliau ini? Beliau seseorang yang alim yang luar biasa, ketaatannya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Bahkan beliau mendapatkan julukan manusia yang tidak terkenal di dunia, namun disanjung dan terkenal di penduduk langit. Beliau tidak istimewa di mata manusia, namun ternyata begitu mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan penduduk langit. Bahkan tidak sedikit orang yang menjuluki Uwais Al-Qarni adalah orang gila, orang yang tidak waras, karena ketidaklaziman apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini menurut penduduk kota Yaman saat itu. Salah satu kisah yang pernah dialami oleh Uwais Al-Qarni adalah ketika beliau menggendong anak kambing sampai dewasa, naik turun ke atas bukit. Bahkan orang saat itu bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Menggendong kambing naik turun setiap pagi dijumpai oleh penduduk kota Yaman saat itu. Qarn adalah salah satu nama wilayah. Penduduk Qarn saat itu menjuluki Uwais Al-Qarni orang yang gila. Ternyata di luar dugaan dari orang-orang yang saat itu menghina Uwais Al-Qarni, ternyata apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni menggendong kambing naik turun di atas bukit tidak lain adalah untuk melatih fisiknya Uwais Al-Qarni agar supaya memenuhi hajat ibunya untuk berangkat ke tanah suci Mekah menggendong ibunya tercinta. Ini satu bukti bahwasanya ketika manusia tidak mulia di hadapan sesamanya, belum tentu dia tidak mulia di hadapan Allah. Bahkan sejarah membuktikan ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, ratusan orang bahkan ribuan orang saat itu memadati pemakaman Uwais Al-Qarni
memberikan penghormatan kepada Uwais Al-Qarni. Siapakah mereka itu? Yang tidak lain adalah penduduk-penduduk langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada Uwais Al-Qarni. Tentunya setiap amalan itu akan ada balasannya. Bagi setiap orang yang beriman, yang mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja hadiah dan ganjarannya adalah surga. Bagi orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah, yang cenderung melakukan perbuatan dosa, tentunya balasannya tidak lain adalah neraka. Dan ini adalah hukum pasti dari Allah yang sama-sama harus kita renungkan semasa kita hidup di dunia ini. Dan tentunya kita semua pengen hidup mulia. Bagaimanakah caranya agar kita mulia di hadapan sesama manusia dan mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyampaikan dalam sebuah kitab yang ditulis dalam kitab Manaqibus Syafi'i Al-Baihaqi. Beliau menyampaikan kriteria orang yang mulia di hadapan Allah di saat dia memiliki 3 sifat ini, 3 karakter. Apa 3 karakter yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala yang jika kita bisa melakukan ini, maka insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah. Yang pertama adalah kitmanul faqri hatta yadhunna an-nasu min 'abdika annaka ghaniyun. Siapakah orang yang bisa mulia di hadapan Allah ini? Ya, karakteristik yang pertama adalah orang yang pandai menyembunyikan kemiskinannya di hadapan orang lain, di hadapan keluarganya, di hadapan sesamanya, di hadapan setiap manusia. Sampai-sampai hatta yadhunnan nasu min 'abdika annaka ghaniyun, sampai-sampai orang mengira bahwasanya dia adalah orang yang berkecukupan. Yang menjadi bahan pertanyaan untuk kita semua, apakah kita selama ini memiliki sifat seperti ini? Atau jangan-jangan kita memiliki sifat yang sebaliknya, kita pengen dianggap oleh orang lain supaya orang lain iba kepada kita. Kita menunjukkan kekurangan kita kepada orang lain sehingga orang lain berbondong-bondong memberikan bantuan kepada kita. Ini jelas-jelas sesuatu yang jauh dari ajaran Islam, yang seharusnya kita pandai menyembunyikan keluh kesah kita, penderitaan kita, kemiskinan kita di hadapan setiap orang, biar orang lain tahu tentang kebahagiaan kita saja. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, pemirsa TV One yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah inspiratif yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Hiduplah seorang ibu-ibu tua yang memiliki anak begitu banyak, anak-anak kecil, dia tidak punya suami. Namun dengan kehidupan yang pas-pasan ekonominya. Saat itu sehari makan, besokannya nggak makan. Sehari makan, besokannya nggak makan. Dan kebetulan saat itu, pas di saat dia tidak punya apa-apa untuk dimakan untuk anggota keluarganya, terutama anak-anaknya yang masih kecil. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anaknya ini menangis karena kelaparan saat itu. Meminta kepada ibunya, ibu makan, ibu makan. Namun apa yang terjadi? Nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dimasak saat itu. Namun anak ini terus merintih kesakitan, menahan lapar perutnya. Lalu si ibu yang luar biasa ini berinisiatif bagaimana supaya anaknya tenang dan tidur saat itu. Kemudian berinisiatiflah perempuan ini untuk menenangkan hati anak-anaknya ini, mengambil sebongkah batu dan kemudian dimasaklah oleh perempuan ini, dimasukkan ke dalam kuali, dimasak oleh perempuan ini. Berjam-jam dia dimasak batu ini sampai akhirnya anaknya melihat, oh ibu saya sedang memasak. Kemudian tanpa disadari anak-anak ini kemudian tenang dan mereka tertidur sambil berharap nanti ketika bangun tidur masakannya sudah matang. Namun apa yang terjadi wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Asap mengepul dari masakan si perempuan tadi. Tanpa disadari ternyata aroma kepulan asap ini sampai ke tetangga sebelah rumahnya. Hingga akhirnya datanglah seorang tamu yang tidak lain adalah tetangga sebelah rumahnya. Mengetuk pintu si perempuan tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibuka pintunya, oh yang tidak lain adalah tetangga sebelah rumahnya. Wahai ibu, bermaksud meminta izin kepada perempuan tadi. Ibu, apakah yang engkau masak di pagi hari ini?
Kenapa engkau bertanya demikian? Kami sekeluarga mencium bau aroma masakan yang begitu lezat. Persis ada di sebelah rumah kami, yang tidak lain adalah rumahmu, wahai perempuan. Bolehkah kami, dan maksud tujuan kami datang ke sini, bolehkah kami meminta sedikit saja atau mencicipi sedikit saja masakan yang engkau masak di pagi hari ini? Karena anakku sampai luar biasa keinginannya untuk mencicipi masakan karena aroma yang dicium dari sebelah rumah kami. Si perempuan tadi bingung, keheranan luar biasa. Apa lezatnya sebongkah batu yang dia masak saat itu ternyata lezat di mata tetangganya. Sambil terheran-heran perempuan, silahkan saja kalau memang engkau suka, dalam hatinya, apa perempuan ini suka dengan batu? Lalu kemudian perempuan ini yang tidak lain tetangganya ini masuk ke dapurnya bermaksud untuk mencicipi yang dimasak oleh perempuan tadi, yang tidak lain adalah sebongkah batu. Lalu kemudian sambil berteriak dari arah belakang, Bu, bolehkah saya mencicipi sedikit saja makanan yang kau masak di pagi hari? Silahkan, Bu. Kemudian diambillah, dimakan. Subhanallah, di luar dugaan, ternyata tetangganya yang mencicipi sebagian kecil makanan tadi sambil berteriak dari belakang, Bu, Masya Allah, luar biasa masakanmu yang kau masak di pagi hari ini. Makin heran si perempuan tadi. Apa enaknya sebongkah batu? Dia bilang itu lezat sekali masakannya. Sampai akhirnya tetangga tadi meminta izin kembali untuk yang kedua kalinya. Bu, jika berkenan, bolehkah saya minta sedikit saja saya bawa pulang untuk suami dan anak saya? Masya Allah, sambil terheran-heran lagi-lagi perempuan tadi, silakan saja kalau ibu mau, kalau perlu ambil saja semuanya. Karena asumsi si perempuan tadi, ini adalah sebongkah batu, apa enaknya batu dimakan? Kalau memang ibu suka, silahkan ambil saja. Baik ya Bu, saya ambil. Diambillah, dibawa, kemudian dibawa pulang. Terima kasih banyak Bu. Sambil tanda tanya dalam pikiran perempuan tadi, kenapa dia mengatakan begitu lezat masakan yang tidak lain yang saya masak tadi adalah batu? Sambil penasarannya si perempuan tadi berangkat ke dapur, dia buka kualinya yang tadi dia masak, yang tidak lain adalah sebongkah batu. Alangkah terkejutnya, ternyata begitu dibuka kualinya atau pancinya tadi, subhanallah, sudah Allah ganti dengan tumpukan roti yang begitu lezat aromanya, yang tidak lain dimakan oleh tetangganya tadi, yang dicium pula aromanya oleh tetangganya tadi. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah dari kisah inspiratif yang bisa kita ambil? Bagaimanapun ketika orang berusaha untuk menutupi kekurangannya, dia tidak ingin keluh kesahnya, penderitaannya diketahui orang lain, yang tujuannya tidak lain supaya orang lain tidak ikut pusing, supaya orang lain tidak ikut susah dengan kondisi yang dia alami saat itu. Dia sembunyikan supaya orang lain hanya tahu tentang kebahagiaan saja. Hatta yadhunnan nasu min 'abdika annaka ghaniyun, sampai-sampai orang mengira bahwasanya orang tersebut adalah orang yang hidupnya serba berkecukupan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, subhanallah, ketika orang mampu menyembunyikan penderitaannya di hadapan orang lain, Allah berikan keajaiban, Allah berikan rahmatnya, dan Allah bantu kehidupannya di dunia. Inilah yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitmanul faqri hatta yadhunnan nasu min 'abdika annaka ghaniyyun. Orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sampai-sampai orang menganggap dia orang yang berkecukupan. Kemudian yang kedua, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kitmanul ghadab hatta yadhunnan nasu annaka radin. Ciri-ciri orang yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah adalah orang yang pandai menyembunyikan amarahnya di hadapan semua orang. Hatta yadhunnan nasu annaka radin, sehingga orang mengira dia ridha dengan perlakuan orang-orang yang mungkin membenci dirinya. Ini adalah gambaran orang yang selalu ikhlas dalam hidupnya. Dianiaya seberapa berat kehidupannya, namun dia tetap selalu sabar. Dia tidak bisa menyembunyikan, dia selalu menyembunyikan amarahnya di hadapan semua orang, yang tujuannya tidak lain adalah supaya orang lain tidak terpancing dengan amarahnya.
Dia tutupi amarahnya dan dia sadar salah satu sifat dan karakteristik manusia yang gampang ditunggangi oleh syaitan tidak lain adalah sifat amarah. Dia mampu menyembunyikan ini dan dia selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah di saat dia dianiaya. Dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Fabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar. Dia tidak pernah gampang marah. Tentunya orang ini selalu bisa mengatakan semua ujian dan penderitaan yang saya dapati ini, inna lillah, ini datang dari Allah dan pasti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kitmanul ghadab hatta yadhunna an-nasu annaka radin. Yang kedua ini pun mari sama-sama kita berintrospeksi diri. Sudahkah kita memiliki karakteristik yang kedua ini? Apakah kita orang yang mudah marah di saat disakiti oleh orang lain? Apakah kita karakteristik orang yang gampang balas dendam di saat kita dianiaya oleh orang lain? Bukankah Rasulullah mengajarkan sifat yang begitu indah kepada kita? Pernah suatu saat dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan salasatu man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira fa idza fa'alta dzalik fa adkhalahu Allahu ilal jannati birahmatik. Ada 3 perkara jika manusia umatku bisa melakukan 3 perkara ini, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmat dari wasilah. Dia bisa mengamalkan 3 hal ini dan Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Jannatul Na'im. Yang pertama, tu'ti man haramak. Bersedekahlah engkau kepada orang yang kikir kepada kalian. Ini satu perbuatan yang tidak lazim pada umumnya manusia melakukan. Bersedekah atau berbagi kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit. Saya yakin semua pemirsa TV One dimanapun Anda semua berada, ketika Allah memerintahkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, santulilah anak-anak yatim piatu, bersedekahlah engkau kepada fakir miskin. Saya yakin termasuk al-fakir sendiri akan ringan tangan kita berbagi kepada fakir miskin. Namun jika perintahnya adalah tu'ti man haramat, bersedekahlah engkau, berbagilah engkau kepada orang yang pelit kepada kalian. Ini luar biasa, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa melakukan itu. Kalau orang yang pelit, kebanyakan umumnya orang malah justru membalas dengan kepelitan yang sama, bahkan mungkin lebih parah dari orang yang pelit atau yang kikir kepada kita. Ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watasil fi man qata'an. Sambunglah silaturahim kepada orang yang jelas-jelas memutuskan silaturahim kepada kalian. Ini pun juga perkara yang berat. Umumnya kita baru mau menjalin silaturahim kepada orang yang mungkin hubungannya baik-baik saja dengan kita. Namun apa yang terjadi di saat orang memusuhi kita? Dia tidak mau silaturahim kepada kita. Namun ajaran Islam memerintahkan kepada kita, jalinlah silaturahim kepada orang walaupun orang tersebut memutuskan silaturahim kepada kita. Ini jelas perkara yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Justru kita kebanyakan manusia punya sifat dendam. Tidak sedikit orang dengan kasar mengatakan, kalau ente nggak mau datang ke rumah ane, jangan harap ane mau main ke rumah ente. Kalau ente nggak mau silaturahim ke rumah ane pun juga nggak bakalan mau silaturahim ke rumah ente. Ente, aneh, en. Itu biasa anak sekarang seperti itu. Namun sekali lagi ini adalah hawa nafsu setan yang tidak perlu kita ikuti. Rasulullah malah justru mengajarkan kalimat-kalimat yang indah, sifat-sifat yang indah kepada kita. Bukankah Rasulullah berhasil dalam dakwahnya tidak lain karena beliau menerapkan karakteristik ini? Yang luar biasa, tetap menjalin silaturahim kepada siapapun walaupun itu musuh Rasulullah sendiri. Bagaimana Rasulullah dianiaya oleh pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Namun Rasulullah tetap menjalin ukhuwah, menjalin hubungan baik kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah paman Rasulullah dan Rasulullah ingin menyelamatkan hidup mereka. Namun ternyata qaswatul qalbi, hati mereka keras, tidak mudah menerima kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman dhalamak, memaafkan kesalahan orang yang jelas-jelas bukan kita yang melakukan kesalahan. Ini luar biasa, memaafkan kesalahan orang
dan meminta maaf kepada orang lain, kepada orang yang jelas-jelas dia menganiaya kita, dia memfitnah kita, dia menghujat kita, dia mencaci maki kita, namun kita yang berlapang dada untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, fa idza fa'alta dzalik fadkhalahu Allahu ilal jannati bi rahmatik. Jika bisa melakukan perkara itu, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga karena rahmat yang Allah berikan. Inilah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dimaksudkan wa kitmanul ghadab hatta yadhunna nasu annaka radin. Pandai menyembunyikan amarah kita di hadapan orang lain, sampai-sampai orang mengira kita selalu ikhlas dan ridho, padahal kita tetap punya sifat marah manusiawi. Kita dianiaya marah, namun yang baik adalah ketika kita bisa mengontrol amarah kita dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ingin kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk menerapkan yang ketiga ini. Wa kitmanu syuddati hatta yadhunna an-nasu annaka mutana'un. Siapakah karakteristik yang ketiga ini yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Yaitu orang-orang yang pandai menyembunyikan masalahnya di hadapan orang lain, hatta yadhunna an-nasu annaka mutana'un. Sampai-sampai orang mengira orang ini nggak pernah punya masalah dalam hidupnya. Padahal mustahil manusia tidak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Namun kehebatan orang ini, dia mampu menyembunyikan masalahnya, dia mampu menyembunyikan keluh kesahnya di hadapan orang lain. Tujuannya tidak lain adalah supaya orang lain tidak dibuat repot, tidak terbebani pikirannya karena dia punya permasalahan dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita terapkan bersama-sama agar kita mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah tiga perkara ini adalah perkara yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling kaya di antara kita. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling tinggi derajat kita di dunia ini. Namun kata Allah, indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling tinggi kualitas ketakwaannya. Maka dari itu marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk mencapai tiga hal kemuliaan yang insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu menyembunyikan kemiskinan kita, mampu menyembunyikan amarah kita, dan mampu menyembunyikan keluh kesah dan permasalahan kita. Hadirin jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita berkaca pada diri kita masing-masing. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i saat ini, justru berbanding kebalik dengan situasi yang terjadi di abad ini. Bagaimana orang dengan mudah menceritakan keluh kesahnya kepada orang lain, bagaimana orang dengan mudah menceritakan amarahnya kepada orang lain, bahkan tidak malunya mereka menceritakan aibnya di media sosial. Saat ini kita sering jumpai orang murka, orang marah, berantem di media sosial. Yang seharusnya media sosial dijadikan lahan untuk bersilaturahim. Namun apa yang terjadi? Justru mereka saling mengumbar amarahnya. Mereka mencaci maki di media sosial, tidak puas lewat Facebook, ditulis lagi lewat status Instagram. Kurang puas lewat status Instagram, ditulis lagi di WhatsApp untuk mencela saudaranya yang lainnya. Masya Allah, ini akan menjadi dosa jariah di saat kita terhasut dengan postingan-postingan yang akan menyesatkan umat manusia, yang akan memberikan efek dosa kepada siapapun yang terpengaruh dengan postingan-postingan tersebut. Mari sama-sama kita kuatkan iman Islam kita untuk bisa meraih setinggi-tingginya kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hambanya yang mulia di hadapan sesama manusia, yang insya Allah pun juga akan mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.